Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsur rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mari bersama-sama kita memperbanyak rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita bisa menunaikan ibadah salat Jumat dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan untuk teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan keluarga beliau. Takwa dan takwa mari sama-sama kita jaga dan kita tingkatkan. Dalam arti nyata apa yang Allah perintahkan dengan sungguh-sungguh kita kerjakan, dan apa yang Allah larang dengan sungguh-sungguh untuk kita tinggalkan. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, ada sebuah ayat di dalam surat Nuh ayat ke-10 sampai 12, di mana ayat ini turun karena beberapa umatnya Nabi Nuh sambat. Mereka datang kepada Nabi Nuh alaihissalam. Orang pertama datang menyampaikan sambatnya. Wahai Nabi, sesungguhnya saya ini sudah hidup lama dengan pasangan saya, tapi tak kunjung dikaruniai keturunan. Jadi permasalahan pertama, datang lapor ke Nabi Nuh, masalahnya adalah belum diberi keturunan. Ternyata tidak sampai di situ, datang lagi orang kedua umatnya Nabi Nuh alaihissalam, sambat ke Nabi Nuh menyampaikan, wahai Nabi, lahan pertanian kami ini kering dan tandus. Tidak ada yang bisa kami panen karena untuk tumbuh saja tanaman di sini susah. Jadi orang kedua sambat lahan pertaniannya tandus, tidak subur. Datang lagi orang ketiga dari umat Nabi Nuh alaihissalam menyampaikan, wahai Nabi, sesungguhnya hidup saya ini terasa sulit, rezeki rasanya seret, sampai-sampai harta kami ini mau habis.
Jadi hidup tapi susah untuk dapat harta. Sambat ke Nabi Nuh alaihissalam. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Sebagai seorang nabi, Nabi Nuh alaihissalam mendapatkan wahyu yang ini menariknya di dalam Al-Quran digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12. Di dalam ayat ini dijelaskan jawaban dari permasalahan-permasalahan kehidupan. Fakultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Mari kita sama-sama simak jamaah rahimakumullah ayat ini yang mungkin hari ini kita mengalami kesulitan, permasalahan, problematika kehidupan, himpitan kehidupan yang mungkin hari ini juga kita sama-sama rasakan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi dari penjelasan surat Nuh ayat 10 sampai 12 ini. Fakultu, kata Nabi Nuh di sini, maka aku katakan kepada kalian, istaghfiru, beristighfarlah, memohon ampunlah. Jadi kata kuncinya di sini adalah istaghfiru. Kalau kita ada masalah, tekanan hidup, jangan lupa yang pertama, mohon ampun kepada Allah. Istighfar. Istaghfiru, mohon ampunlah rabbakum kepada Tuhan kalian, yakni Allah. Innahu kana ghaffara. Innahu, sesungguhnya Tuhan kalian, kana ghaffara, maha pengampun. Dilanjutkan di ayat selanjutnya, yursilis samaa alaikum midrara. Maka kata Allah, aku turunkan hujan yang lebat dari langit. Jadi bukan hujan gerimis rintik-rintik, tapi hujan yang lebat dari langit. Ini menjawab apa jamaah rahimakumullah? Menjawab yang sambat tadi, lahan pertaniannya tandus, susah untuk ditanami, kering karena tidak ada air. Dari Allah menjelaskan yursilis sama alaikum midrar, maka akan aku turunkan hujan yang lebat dari langit. Wa yumdidkum bi amwali, dan aku tambahkan kepada kalian bi amwal, harta. Jadi orang yang mau istighfar tadi, Allah tambahkan hartanya, Allah berikan rezeki. Wa yumdidkum bi amwali wa banina, dan aku berikan keturunan. Jadi diberikan keturunan, jawaban untuk kaum Nabi Nuh tadi yang sambat selama hidup belum diberi keturunan. Wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, dan aku berikan lahan atau tanah pertanian yang subur dan air yang mengalir. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, kalau kita mengulas tentang ayat ini, dan ini merupakan jawaban dari Allah di Al-Quran, apabila kita sebenarnya memiliki problematika tekanan hidup, masalah kita dalam kehidupan, jangan lupa untuk yang pertama kita istighfar, mohon ampun kepada Allah. Maka Allah insya Allah akan memberikan solusi, berikan jalan keluar kepada kita. Istighfar paling sederhana bil lisan adalah astaghfirullahalazim. Kalau mau yang panjang, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ants. Dan di dalam sejarah ternyata
Riwayat-riwayat menjelaskan Rasulullah itu dalam satu hari hidupnya tidak lepas dari istighfar kepada Allah. Jadi tidak pernah lepas Rasulullah sekelas Nabi istighfar. Kalau kita memang mencontoh Nabi, monggo kita membiasakan istighfar. Mungkin sambil kita bekerja, naik motor, pikiran kita biar tidak kemana-mana, istighfar kita kepada Allah dari hati yang tulus. Ya Allah, hamba memohon ampun kepadamu. Mungkin sulitnya hari ini permasalahan yang kita hadapi, ada dosa-dosa lalu yang mungkin belum tuntas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu untuk mendapatkan meraih pertolongan Allah, apabila kita sudah beristighfar, yang kedua adalah berikhtiar atau berusaha. Tidak bisa ada hasil kita mengunci diri di dalam kamar, kita beristighfar, astagfirullah, astagfirullah, tapi kita tidak melakukan apa-apa. Kembali ke dalam Al-Quran di surat Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yughayyiru ma biqaumin, tidak akan merubah keadaan suatu kaum, tidak akan merubah keadaan kita, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai kita yang berusaha, berikhtiar untuk merubahnya. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, maksudnya di sini adalah setelah kita istighfar, memohon ampun kepada Allah, janganlah berhenti sampai di situ. Mari kita berusaha, mari kita tetap bergerak, mari kita tetap memberikan usaha kita dengan totalitas. Karena memang di dalam ayat ini usaha itu juga diminta oleh Allah. Beberapa bulan lalu kasus yang lagi viral, seorang Gus dengan penjual es teh yang sempat viral, Pak Son Haji namanya. Pak Son Haji ini kalau malam itu dia tidak memutuskan jualan, mungkin gak akan terjadi kasus ini. Mungkin Allah tidak akan angkat derajatnya. Tapi Pak Son Haji penjual es teh ini memutuskan malam itu berusaha untuk menafkahi keluarganya. Tetap dia memutuskan untuk berjualan. Dan terjadilah puncaknya kasus itu. Dan Pak Son Haji ini kalau menurut analisa adalah sebenarnya orang yang baik, senang memakmurkan musola, senang berbagi dengan tetangga. Orang datang berbondong-bondong yang secara matematis, kok bisa penjual es teh bisa umroh? Kok bisa penjual es teh ada yang memberikan uang 100 juta dan lain sebagainya. Saya merenung melihat kasus ini, sebenarnya kalau kita mau istighfar, lalu kita berikhtiar kepada Allah, tetap ada usaha yang kita lakukan, Allah akan berikan jalan dan percepatan untuk kita di tengah segala himpitan kehidupan. Dan terjadilah kasus itu sehingga viral dan banyak orang yang iba, kasihan melihat penjual es teh tadi yang Pak Son Haji, dan banyak yang membantu. Jamaah rahimakumullah, ini mungkin contoh nyata untuk kita ambil ibrah. Tidak hanya kita istighfar, mengunci kamar, diam diri di rumah, tidak cukup. Keluarlah dari rumah, usaha. Meskipun hujan kita terjang, meskipun angin, kita tetap ada usaha yang kita lakukan. Insya Allah Allah berikan jalan keluar di tengah segala himpitan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal hadirun,
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa 'anil khulafa'ur rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa anis sahabati ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma ja'al baldatana Indonesia baldatan thayyibatan aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.